Berbicara tentang syarat seorang jaksa, Didi diketahui tergabung dalam tim relawan pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun ia menegaskan Didi tidak terikat kontrak politik apapun. Dukungan yang ia terima dari seluruh Indonesia murni dan tanpa beban dari pihak manapun, termasuk dari pihak-pihak dengan kepentingan bermasalah. Menurutnya sejak awal pencalonannya, ia sudah mendapat berbagai tawaran untuk posisi menteri atau wakil menteri. Namun, hal ini ia tolak demi fokus pada reformasi sistem hukum sebagai Jaksa Agung. Seperti yang kita tahu, syarat seorang calon Jaksa Agung tidak termasuk dalam anggota partai politik, dan sekurang-kurangnya telah pensiun dari partai selama 5 tahun terakhir, untuk mencegah bercampurnya kepentingan hukum dan kepentingan suatu partai politik. Syarat inilah yang membuat seorang Nazali Lempo dinilai layak karena memiliki integritas maupun loyalitasnya pada hukum. Roy Marjuk selaku Sekretaris Jenderal Gibran Center mengatakan bahwa Nazali Lempo dianggap sebagai sosok yang tepat karena bebas dari pengaruh partai politik. Roy Marjuk juga membeberkan bahwa Nazali cocok menjabat sebagai Jaksa Agung karena dinilai jabatan ini pas diduduki oleh profesional hukum berlatar belakang militer. Roy juga meyakini pasca Orde Baru, TNI telah menjadi institusi yang paling dicintai masyarakat. Lalu bagaimana dengan rekam jejaknya di dunia militer? Pada tahun 1990, dia berhasil masuk pada Akademi Angkatan Laut. Pria kelahiran Jambi 14 Oktober 1965 ini punya kiprah yang panjang di TNI. Bahkan dirinya adalah peraih bintang Jalasena Nararya. Dikutip dari laman resmi TNI, Nazali Lempo adalah mantan Komandan Polisi Militer Angkatan Laut dan Pomal Lantamal 6 Makassar. Lalu pada tahun 2014 menjadi Danpomal Lantamal 3 Jakarta. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Nazali mengemban tugas Polisi Militer Komando Armada Barat atau Koarmabar. Saat itu Pangarmabar Laksamana Muda TNI A. Taufik R. mengatakan Nazali Lempo adalah figur yang cocok untuk menjadi pemimpin di Koarmabar. Selain sepak terjang, Nazali juga dianggap punya kemampuan akademik yang bagus untuk menggembleng dan menjalankan tugas-tugasnya. Sebelum pensiun dari TNI Angkatan Laut, Nazali Lempo sempat mengemban amanah sebagai Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI pada 19 Juli 2021. Setahun kemudian dirinya juga pernah dipercaya sebagai Auditor Jenderal TNI pada hingga 2023 kemarin. Jabatan Auditor Jenderal TNI yang diemban Nazali Lempo berada di lingkup Badan Pembina Hukum TNI atau Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Saat itu dirinya menjadi pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer. Dengan kata lain, auditor memiliki peran yang sama dengan jaksa dalam peradilan umum. Jabatan inilah yang disebut-sebut Nazali Lempo dianggap layak menduduki kursi Jaksa Agung di pemerintahan selanjutnya. Di samping karir militernya, Nazali berhasil meraih gelar doktor hukum setelah melalui wisuda pada sidang senat terbuka program pasca sarjana di Universitas Hasanuddin. Dalam sidang promosi tersebut, ia mendapat indeks prestasi kumulatif dengan nilai memuaskan, yaitu 3,78. Sejumlah media memberitakan bahwa Nazali Lempo dianggap layak dan cocok menjadi Jaksa Agung menggantikan Sanitiar Burhanuddin. Dengan alasan Nazali Lempo tidak terikat dengan partai politik manapun seperti Sanitiar Burhanuddin. Nama Firdaus Dewilmar juga santer disebut-sebut sebagai calon Jaksa Agung. Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, Firdaus pernah menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 2016 silam. 2 tahun kemudian, Firdaus Dewilmar mendapat keberuntungannya dengan naik jabatan menjadi orang nomor 1 di Institusi Adiaksa, Provinsi Gorontalo sebagai Kajati dari Maret 2018. Tak butuh waktu yang lama bagi Firdaus Dewilmar untuk naik tahta menjadi Kajati Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Atas karirnya yang semakin cemerlang, Firdaus juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, dan kemudian menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Dan terakhir menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya Kejagung. Namanya semakin melejit saat dirinya diajukan oleh 3 fraksi DPRD untuk mengisi posisi PJ Gubernur Gorontalo.
Baru-baru ini Presiden Jokowi memasukkan nama Firdaus Dewilmar dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Satgas ini dibentuk untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Firdaus ditempatkan sebagai sekretaris.